Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu doakan mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, terutama di masa pandemi ini ya. Dan mudah-mudahan kita bisa sekolah seperti biasa kembali bertatap muka di kelas. Amin. Untuk kali ini kita akan belajar fikih mengenai sholat sunnah rawatib. Apa itu sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah rawatib adalah sholat yang mengikuti sholat fardu. Sholat sunnah rawatib ini dilakukan bersamaan dengan sholat fardu atau beriringan ya. Biasanya dilakukan sebelum melaksanakan sholat fardu atau disebut juga qobliyah, dan setelah sholat fardu atau disebut juga ba'diyah. Nah, qobliyah atau ba'diyah ini mempunyai tujuan masing-masing. Untuk sholat qobliyah tujuannya adalah sebagai persiapan kita agar melaksanakan sholat dengan khusyuk, melaksanakan sholat fardu dengan khusyuk. Nah, sementara sholat sunnah rawatib ba'diyah itu bertujuan untuk menyempurnakan sholat fardu yang kita lakukan. Barangkali di sholat fardu kita itu ada kesalahan atau kekurangan, ketidaksempurnaan, sehingga kita bisa menutupi kekurangan sholat fardu kita dengan sholat sunnah rawatib ba'diyah. Nah, sholat sunnah rawatib itu ada dua macam, yaitu sholat sunnah rawatib mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Yang pertama kita membahas mengenai sholat sunnah rawatib mu'akkad. Sholat sunnah rawatib mu'akkad itu adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Ini yang sangat dianjurkan ya. Semuanya itu ada 12 rakaat yang dilakukan, 2 rakaat sebelum sholat subuh, 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya. Nah, ini adalah yang sangat dianjurkan. Adapun ghairu mu'akkad adalah sholat sunnah yang tidak terlalu dianjurkan, gitu ya. Nah, sekarang tata cara sholat sunnah rawatib. Dalam melaksanakan sholat sunnah rawatib tentunya ada tata caranya yang perlu kita ketahui. Nah, dalam sholat sunnah rawatib itu, ketika qobla duhur itu ada 4 rakaat. Walaupun 4 rakaat tetap dilakukan dengan cara 2 rakaat, 2 rakaat. Sebaiknya sholat sunnah rawatib itu dikerjakan di rumah. Itu bila memungkinkan ya, terutama untuk laki-laki. Jadi sebaiknya itu melakukan sholat rawatib di rumah, baru berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat wajib atau sholat fardu. Tapi itu jika memungkinkan. Maksudnya bila masjidnya itu tidak jauh. Bagaimana bila masjidnya jauh? Tentunya kalau misalnya sholat rawatib di rumah, khawatirnya sholat fardunya menjadi terlewat. Itu tidak apa-apa mengerjakan di masjid. Nah, sholat sunnah rawatib pada hari Jumat itu dilaksanakan setelah melaksanakan sholat Jumat. Waktu sholat sunnah rawatib yang qobliyah atau sebelum sholat fardu itu dimulai dari masuknya waktu sholat fardu sampai selesainya sholat fardu. Sementara sholat sunnah rawatib ba'diyah dimulai dari selesainya sholat fardu hingga berakhirnya waktu sholat fardu tersebut. Dalam melaksanakan sholat sunnah rawatib, tidak boleh melaksanakannya ketika ada khutbah atau kultum pada sholat berjamaah. Nah, sholat rawatib pun dikerjakan setelah melakukan zikir terlebih dahulu. Dan sebaiknya sholat sunnah rawatib itu dilaksanakan secara munfarid atau dilakukan sendirian. Jadi tidak ada ya sholat sunnah rawatib yang dikerjakan dengan berjamaah. Nah, demikian anak-anak materi yang disampaikan hari ini mengenai sholat sunnah rawatib dan ghairu mu'akkad dan mu'akkad ya. Sekarang kalian kerjakan latihan soal yang ada pada
video ini ya. Silahkan kalian kerjakan, ditulis pada buku tulis kalian, lalu seperti biasa kirimkan foto hasil kerjaan kalian ke WA Ibu. Terima kasih, sampai bertemu lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.